telah Engkau berikan sepanjang minggu yang telah berlalu. Dan kami datang Tuhan dengan hati yang tulus, hanya untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya saat kami mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lainnya Tuhan yang akan tambahkan dalam hidup kami. Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami, bahkan sebelum kami meminta. Bahkan firman-Mu juga berkata, bagi Dialah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan dan pikirkan. Sore ini kami tidak mau batasi kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Engkau yang sucikan dan murnikan hati, pikiran, jiwa, roh kami, untuk kami boleh dengar firman Tuhan dan menerima dengan hati yang lapang. Kami percaya saat kami menerima dengan hati yang tulus ikhlas, dengan sukacita dan komitmen melakukannya, kami pulang diubahkan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan kami diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara semua, bisa lambaikan tangannya. Shalom. Salam damai sejahtera Kristus bagi kita semua. Sukacita yang besar boleh ada di tengah-tengah jemaat GBT Alika di kota Jepara ini, satu anugerah yang besar. Saya mendapatkan kesempatan untuk boleh berbagi berkat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Pak Gembala yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya dan semua pengurus gereja di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saya beri tema khotbah sore hari ini yaitu bodoh atau bijaksana. Ya, bodoh atau bijaksana. Kalau kita ditanya mau yang mana, semua kita pasti pilih mau yang bijaksana. Bisa ditampilkan PPT-nya? Semua pasti mau disebut orang yang bijaksana. Nah, kita akan membaca bersama-sama di dalam Injil Matius, pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-24. Judul perikop ini adalah dua macam dasar. Dua macam dasar. Mulai ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Nah Bapak Ibu, saya akan bahas dulu tentang pemahaman membangun rumah ini. Kita sepakati dulu di sini berbicara tentang membangun kehidupan kerohanian kita. Membangun pelayanan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Kita enggak cukup hanya duduk sebagai jemaat menghangatkan bangku gereja, memuji, menyembah Tuhan, dengar firman dan pulang begitu saja. Tapi semua kita juga dipanggil untuk melayani. Jadi saya mau kita batasi dulu membangun rumah ini berbicara tentang membangun kehidupan kerohanian atau pelayanan kita. Nah saudara, apa perbedaan orang yang bodoh dan orang yang bijaksana, orang yang bijak? Apa perbedaannya? Saya mau bahas dari orang yang bodoh dulu. Karena biasanya jemaat itu akan ingat khotbah itu seringkali di bagian akhirnya. Saya mau porsi yang lebih besar yang Bapak Ibu Saudara ingat adalah menjadi orang yang bijaksana.
Kalau tadi kita baca Alkitab kan membahas orang yang bijaksana dulu, baru orang yang bodoh. Tapi saya balik ya, kita bahas yang bodoh dulu, baru nanti yang bijaksana. Siapakah orang yang bodoh? Alkitab tadi mengatakan, yaitu mereka yang mendengar firman tetapi tidak melakukannya. Surat Yakobus mengatakan seperti orang yang menghadap cermin, setelah beberapa saat dia pergi, dia lupa wajahnya seperti apa, saudara. Orang yang bodoh yaitu mereka yang hanya mendengar firman tetapi tidak melakukannya. Kita langsung lihat apa ciri-ciri orang yang bodoh. Apa yang dimaksud di sini dengan hanya mendengar tapi tidak melakukan. Nah, yang pertama jelas sekali tadi dikatakan bahwa orang itu membangun rumah dengan pasir. Material utamanya pasir. Pasir ini bicara apa? Yaitu tentang motivasi yang salah. Motivasi yang salah di dalam membangun kehidupan kerohanian atau pelayanan. Motivasinya salah. Itu pasir, saudara. Contohnya apa, saudara? Ingin cepat kaya. Ada nggak orang Kristen ke gereja ingin cepat kaya? Ada, halo? Bukan cuman ada, banyak, saudaraku. Ya kan? Ingin cepat sugih. Lalu ada yang mencari popularitas supaya terkenal. Lalu ingin mendapat pujian. Ada sebagian lagi yang mengejar mujizat. Semua kita pasti mengharapkan mujizat terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau sekian puluh tahun kita jadi orang Kristen cuma cari berkat, cari mujizat, saudaraku. Pasir sebetulnya. Anda sedang membangun satu fondasi kehidupan kerohanian di atas dasar pasir. Dan ini berbahaya, saudara. Ujung-ujungnya nanti kecewa. Ada yang kenapa ke gereja cari pacar. Pengen dapat anak pendeta, gitu saudaraku, ada juga saudara ya. Macam-macam lah motivasi orang. Macam-macam motivasi orang untuk membangun kehidupan kerohanian atau pelayanannya. Tapi ingat, yang saya sebutkan tadi pasir semuanya. Dan yang kedua, ciri-ciri orang yang bodoh yaitu ingin cepat selesai. Kenapa kok pakai pasir? Cepat selesainya. Ya, cepat saudara. Dan ini berbicara tentang orang yang cuma mau cari gampangnya, saudara. Cari gampangnya, tidak mau repot. Menghalalkan segala cara. Menghindari proses dalam hidup ini. Senangnya jalan pintas, shortcut. Ini orang Kristen begini bahaya, saudara. Di satu titik kalau enggak kuat, rubuh, saudaraku. Karena dia cuma mau gampangnya saja, enggak mau repot. Lalu yang ketiga, saudara, jelas lebih murah, saudara. Iya kan? Kalau pakai pasir lebih murah. Gambaran orang-orang yang tidak mau berkorban, tidak mau rugi. Hitung-hitungan dengan Tuhan. Hitung-hitungan. Kalau aku melayani Tuhan dapatnya apa? Kalau aku baca firman Tuhan tiap hari berdoa, apa keuntungannya buat saya? Terus itu yang dikejar, motivasinya enggak betul, saudara. Jadi yang pertama tadi apa, saudara? Dia membangun dengan pasir, berbicara tentang motivasi-motivasi yang salah. Ingin cepat selesai, enggak mau repot. Artinya jadi orang Kristen gampangan aja. Teman-temannya ke kiri ya ke kiri semua. Yang ke kanan ya ke kanan. Terus gitu aja. Lalu yang ketiga, tidak mau berkorban. Dan menganggap remeh pekerjaan Tuhan. Take it for granted. Cuman mau untungnya aja.
nggak mau rugi. Nah akibatnya apa saudara, orang-orang Kristen yang model begini nih. Orang Kristen yang model begini, pada waktu hujan, badai, pencobaan, masalah terjadi, yang kita nggak pernah tahu kapan akan terjadi, apa bentuknya, berapa lama akan terjadi, kita nggak pernah tahu. Dan ketika hal itu terjadi, tidak sedikit yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Bangunan rumah rohaninya rubuh. Salah satu tanda akhir zaman akan terjadi yang namanya murtad. Akan ada banyak orang-orang Kristen yang meninggalkan Tuhan Yesus. Saya mau berkata bahwa semua firman Tuhan pasti digenapi. Amin. Tapi tidak semua firman Tuhan digenapi dalam hidup kita. Dan tidak harus kita yang menggenapi, mengalami penggenapan itu. Saya berdoa di sini semua setia sampai akhir hidup. Enggak ada yang murtad. Firman Tuhan itu jangan digenapi dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Firman Tuhan juga berkata ada yang terdahulu akhirnya jadi terkemudian. Kita yang sudah terdahulu, ayo kita bertahan. Jangan sampai nanti pada waktu kedatangan Kristus kali yang kedua, kita justru yang terkemudian. Kita menggenapi firman yang semestinya bukan bagian kita. Nah itu saudaraku. Ya. Nah sekarang kita akan masuk ke bagian orang yang bijaksana. Siapakah mereka? Jelas tadi firman Tuhan mengatakan, mereka yang mendengar firman dan melakukannya. Menjadi pelaku firman Tuhan, karena itu yang Tuhan cari. Siapa yang diberkati? Mereka yang dengar firman, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Apa ciri-ciri orang yang bijaksana? Apa ciri-ciri orang yang bijaksana? Firman Tuhan katakan tadi, yaitu membangun dengan batu. Satu material yang lebih solid, lebih berat, lebih berbobot, punya kualitas. Dan ini berbicara tentang, kalau tadi orang bodoh pasir itu motivasi yang salah, ini yang betul, motivasi yang benar. Goalnya cuma satu, untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk pujian hormat bagi Tuhan. Kenapa melayani? Karena aku mau membalas cinta kasih Tuhan. Kenapa kamu jadi orang Kristen? Kenapa kamu percaya Yesus? Karena aku percaya Dia adalah Tuhan yang menjelma jadi manusia. Dan Dia berkorban menebus dosa-dosa saya. Saya tahu saya orang yang berdosa. Saya tidak layak, tapi saya dilayakkan oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Wah, dia punya pemahaman firman yang bagus, saudaraku. Ini orang Kristen yang solid, saudara. Yang kuat, yang mantap. Bukan ditanya kenapa jadi orang Kristen. Lah habis aku enggak kaya-kaya, enggak soge-soge. Katanya kalau jadi orang Kristen cepet soge. Orang yang bijaksana motivasinya enggak seperti itu, saudaraku. Dia tahu siapa yang dia percayai. Kenapa Paulus begitu solid kekristenannya, pengiringannya kepada Tuhan Yesus, walaupun dia dipenjara berkali-kali, dianiaya, penderitaannya luar biasa, dicambuk, karam kapal, puasa terpaksa, saudaraku. Dalam salah satu suratnya dia berkata, I know whom I believe. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Itu kalimat yang sangat kuat, membuat Paulus tidak bisa digoyang, tidak bisa digeser. Bahkan dia berani berkata apa? Apakah itu kemiskinan, ketelanjangan, penjara, aniaya, tidak akan dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Dia bangun iman pengenalannya kepada Tuhan di atas dasar batu dengan motivasi yang benar. Bukan karena cari berkat, bukan karena cari mujizat.
Oh ya, saya tahu beberapa orang Kristen awal-awal biasanya begitu ya. Enggak apa-apa lah. Kalau masih awal-awal kurang pemahaman. Tapi saya berdoa kalau kita sudah jadi orang Kristen minimal 2 tahun. Harusnya kita sudah punya satu pemahaman yang benar. Mengapa aku jadi orang yang percaya? Mengapa aku jadi orang yang percaya? Sehingga kita enggak gampang digoyah iman kita, saudara. Karena saya jadi hamba Tuhan, ya ada kalanya saya suka kulik-kulik sesi-sesi perdebatan di YouTube. Ya, antara iman Kristen dan iman seberang yang suka mengolok-olok gitu. Ya saya sih dengar gitu geli, saudaraku. Ya kamu nggak ngerti sih konsep kekristenan. Yang terakhir ini saya dengar, ngapain dosa ditebus-tebus? Kalau gitu utang lagi aja, nanti ditebus lagi. Ya Tuhan, kamu nggak ngerti Yesus itu Allah yang menjelma jadi manusia sebagai orang Yahudi. Di mana konsep penebusan itu harus ada korban. Nggak ngerti mereka. Nah coba kalau Anda nggak siap dengan pemahaman ini. Iya ya ngapain sih? Kalau Tuhan mau selamatin ngapain? Mesti dia menjelma jadi manusia dulu. Kan dia maha kuasa. Kalau mau dia selamatkan, selamatkan aja. Iya bener juga, ngapain ya? Tuhan jadi manusia. Ya buat saya yang ngerti begitu ya, saya nggak tergoda sedikit pun, saudaraku. Saya nggak tergoda, tapi orang-orang yang nggak belajar firman baik-baik, nggak punya fondasi yang kuat, tidak sedikit yang akhirnya tinggalkan Tuhan. Nah saya berdoa supaya setiap kita mau jadi orang-orang yang bijaksana. Amin. Jadilah pelaku firman. Caranya bagaimana? Ya ayo punya motivasi yang benar ikut Tuhan. Nggak gampang kecewa. Nggak gampang sakit hati. Nggak gampang mutung. Saya ingat dulu almarhum Papa Rujianto sering kasih ilustrasi ini. Wes gak gereja-gerejonan, salah dewe. Lungo gereja kok gereja-gerejonan. Nek lungo gereja, yo sing tenanan. Yang setuju katakan amin. Siapa di sini mau terima berkat rumah-rumahan? Nggak ada yang mau ya. Siapa yang mau terima berkat rumah beneran? No, belum selesai kalimat saya sudah angkat tangan. Pasti salah dewe, lu ngo gereja kok gereja-gerejonan, nek lu ngo gereja sing tenanan. Ya. Jadi, saudaraku, ini orang yang bijaksana, motivasinya benar. Kalau motivasi benar tuh nggak gampang kecewa, Bapak Ibu. Doa belum dijawab, oh, aku tahu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Motivasinya betul, sudah nggak gampang mutung sakit hati, lalu kumpul sama barisan sakit hati, membangun gereja sinodenya BSH barisan sakit hati, saudaraku. Motivasinya nggak betul. Saya mau bilang jujur ya, gereja-gereja yang bangun dengan motivasi yang salah pun akhirnya akan teruji loh, akan teruji. Ada orang tuh iri lihat, enak ya, pendeta enak ya. Diberkati ya. Lalu dia berpikir, aku punya uang, ngapain perpuluhannya tak kasih gereja ini? Aku ndirikno gereja dewe, aku iso. Ya silahkan coba. Saya nggak perlu sebut tempatnya di mana, tapi dekat sekali di Semarang. Saya lihat akhirnya kocar-kacir semua, saudara. Motivasinya nggak betul. Ada yang, yo sapa ngerti untuk wong sugih-sugih. Motivasinya nggak betul. Maka saya berani berbicara belak-belakan ya soal kebenaran, soal keuangan. Karena kalau motivasi saya nggak betul, saya nggak mungkin bertahan di Pederesan Besar 22. Kalau yang pernah ke gereja saya lulusan dari Universitas Kristen Petra di Surabaya. Ngapain melayani di gereja di kampung? Waktu saya pelayanan ke Australia tahun 2006 pertama kali. Ada seorang pengusaha ajak saya makan. Lalu dia sharing, Pak,
Dia memang lagi merintis gereja, dan itu gereja produk perpecahan juga. Mau enggak Bapak jadi gembala di tempat kami? Saya ditunjukin unit apartemen yang akan saya tempati. Saya diajak makan, saya diajak naik mobil Honda Odyssey, made in, built in Australia, yang harganya 600-an juta. Sudah. Pak, nanti Bapak bisa pakai mobil ini. Saya bilang terima kasih, saya sudah ada pelayanan di Semarang. Saya bukan sombong, jual mahal, enggak. Motivasi saya bukan itu. Dan saya tahu melayani di gereja seperti itu susah. Ini orang berduit, pasti ada maunya juga. Cari saya jadi gembala, nanti ujung-ujungnya gembala upahan. Dan betul saya enggak mau teman saya dari luar negeri, maksud saya bukan dari Australia, negara lain, dia pindah ke Australia, dia akhirnya terima tantangan itu. Dia jadi gembala di situ. Sekian tahun kemudian, kira-kira 4 atau 5 tahun kemudian saya datang lagi ke Sydney di Australia. Saya ketemu teman saya ini, dia sudah tinggalkan gereja itu dan dia bawa sekitar 40-50 jemaat mendirikan gereja sendiri. Saya tanya, loh kok kamu sekarang bikin gereja sendiri? Iya Pak, saya cuma bertahan 3 bulan. Coba bayangin, untung saya enggak mau saudaraku. Nah kan malu, 3 bulan di sana lalu pulang lagi, pamit lagi sama jemaat di Semarang. Tolong saya jadi gembala lagi, kan aneh saudaraku. Sudah pamit pergi, tinggalin pelayanan, balik lagi. Kan lucu, untung saya enggak mau. Ini kalau saya cerita kayak begini ini banyak saudara. Di Semarang ada juga gembalanya emeritus. Pernah dengar istilah emeritus ya? Pensiun lah bahasa sederhananya begitu. Salah satu pengusahanya ajak lagi saya makan, ini pengusaha juga. Wah, saya ajak istri saya juga karena ini tante-tante gitu ya. Wah. Lalu Pak Yohanes masuk dalam kandidat nomor 1. Menggantikan beliau. Loh kita lain sinode. Enggak apa-apa Pak. Coba bayangin. Ya ini model shortcut tadi saudaraku. Jalan pintas semua. Enggak apa-apa Bapak kandidat nomor 1. Sama jawaban saya, maaf saya nih sudah ada tanggung jawab gitu loh. Saudara tahu enggak? Gereja itu goncang-gancing. Pengusaha itu sekarang sudah keluar saudaraku. Nah coba kalau saya di sana tolah-toleh saya saudara. Coba bayangin, gereja hari-hari ini juga menyedihkan saudara. Kondisinya, banyak perpecahan di mana-mana. Karena seringkali tidak dibangun dengan motivasi yang benar. Tapi saya percaya kalau kita membangun motivasi pelayanan kita dengan baik, mungkin goncangan terjadi, masalah terjadi, tapi kita akan tetap tegak berdiri, kuat. Karena Tuhan Immanuel beserta dengan kita. Jadi orang Kristen harus punya motivasi yang benar. Semua akan diuji loh Bapak Ibu. Dalam kondisi baik-baik, tidak ada yang tahu. Tujuan kita apa? Tidak ada yang tahu. Sampai waktu yang akan membuktikan. Waktu yang akan membuktikan. Nah yang kedua saudara, ciri-ciri orang yang bijaksana, apa yang dimaksud dengan menjadi pelaku firman tadi? Siap melewati proses. Bilang sama-sama apa? Siap melewati proses. Bu Vera itu punya satu judul khotbah, judulnya Diproses Tanpa Protes. Berapa banyak orang kalau diproses suka protes. Ayo supaya nggak kedinginan, senggol kanan kiri bilang kalau diproses jangan protes. Bilang sama tetangga kanan kirinya dulu. Ayo saya lihat loh ya, yang belum nyenggol tonggone tak enteni. Ayo, lihat kalau enggak ada tetangga sekirinya, depannya ngomong. Kalau diproses jangan protes. Nah sekarang gantian tonggone ngomong. Kowe yo gitu saudaraku. Ya. Harus mau lewati proses, ada prosedurnya, bangun rumah kok nganggo pasir. Auto prosedur, enggak sesuai SOP,
Memang pasir dibutuhkan, tapi itu bukan material utama. Material utamanya batu, baru kemudian pasir. Betul nggak Bapak Ibu? Tetap butuh pasir, memang betul. Dalam pengertian pasirnya loh ya, bukan motivasi yang salahnya. Tapi pengertiannya memang membangun rumah juga butuh pasir. Tapi material utamanya itu batu. Artinya apa? Saudaraku, siap melewati proses. Ada prosedurnya sesuai dengan tuntunan Tuhan. Saya tuh waktu pandemi lalu tuh suka jalan pagi sambil berjemur, saudaraku. Ya, semua kita work from home, ya, bekerja dari rumah, ya. Cuci-cuci piring, cuci baju kan di rumah semua, itu work from home. Bantu istri. Saya kalau hari Minggu gini Bani Lewi, ya. Suku Lewi yang bagian khotbah gitu ya. Kalau hari Senin sampai Sabtu tuh baninya, bagian dari suku tuh ada Bani Korah. Ya, saya bagian Korah, saudaraku. Ya. Kadang jadi tukang belanjan juga. Nah, saudara, saya tuh suka jalan pagi, saya tuh lihat satu rumah yang baru dibangun tapi nggak pernah dipakai, saudaraku. Saya tuh penasaran, ada nomor telepon di situ. Saya sih nggak ngubungin nomor telepon itu, tapi justru ada satu relasi saya, waktu ngobrol-ngobrol, dia tahu siapa yang punya, saudara. Kenapa? Dia manggil saya Yohanes ya, dia relasi dekat, dia lebih tua dari saya. Kenapa Yohanes? Ya itu kalau dijual memang harganya terjangkau ya saya pengen beli. Ya mengingat sekarang masih tinggal di Pondok Mertua Indah, ya kan, di Semarang. Ya kalau bisa gitu. Singkat cerita, dia hubungi yang punya rumah. Yang punya rumah tahu saya juga, walaupun bukan berjemaat di tempat kami. Lalu yang punya rumah bilang begini, loh siapa yang mau beli? Pak Yohanes Irawan, pendeta itu. Jangan, loh, mau dibeli kok jangan. Loh kenapa? Selidik punya selidik. Rumah itu tidak dibangun dengan apa ya istilahnya, spek yang benar, dengan standar yang benar. Kenapa? Belum ditempati. Kata dia loh ya, saya belum masuk rumahnya. Bagian belakang rumah itu sudah rubuh. Coba bayangin, belum dipakai sudah ada yang mulai rubuh. Jangan, ini rumah tidak dibangun dengan benar. Terlalu banyak korupsinya. Banyak pengusaha mungkin seperti itu ya. Maaf kata, cuman mau untung besar. Tidak memikirkan kerugian yang diakibatkan. Banyak orang Kristen yang seperti itu, nggak mau lewati proses. Tapi orang yang bijaksana itu siap melewati proses. Amin. Kalau kita diproses itu tandanya Tuhan cinta sama kita. Tuhan mau kita jadi dewasa, imanmu jadi kuat. Saya nggak terlalu suka membaca buku lalu fokusnya kepada success story. Ada kan orang suka belajar tentang success story. Misalkan Insinyur Ciputra dengan grup Ciputranya yang luar biasa di mana-mana. Saya sejujurnya kalau membaca buku biografi beliau, saya bukan tertarik kepada success story-nya. Bagi saya yang menarik adalah proses story beliau yang bisa membawa dia sukses hari ini. Banyak orang cuma lihat hasil akhirnya, oh sukses. Tapi kita nggak pernah tahu dan mau belajar tentang proses. Karena proses-proses itulah yang membuat dia sukses. Di dalam proses itu ada keberhasilan, ada kegagalan. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada kalanya dia jatuh. Dia rugi. Tapi semuanya itu membuat dia semakin tekun, semakin kuat, mengandalkan Tuhan, dan dia berhasil.
Mau jadi orang Kristen yang bijaksana? Jangan lari dari proses. Dan jangan bandingkan proses hidup saudara dengan proses hidup saya, dengan proses hidup orang lain. Masing-masing kita punya pertandingan iman yang diwajibkan kepada kita masing-masing. Karena saya tuh sering kalau melayani jemaat itu, terus jemaat itu sekarang tuh ya pinter-pinter sih ya. Jawabannya, Pak Yohanes nggak ngalami sih seperti saya. Pak Yohanes nggak tahu istri saya cerewetnya, minta ampun. Siapa bilang? Ya, hari Minggu yang lalu tuh saya bangun, saudaraku, telinga saya sakit, saudara. Sekarang ini kalau saya dengar istri saya khotbah, saya tuh misalkan ini speaker di sini ya, saya tuh duduknya di kiri sini, telinga kiri saya tak sumpeli tisu, saudaraku. Telinga saya ini saya pikir sudah mulai iritasi ya. Kalau ada suara keras tuh, tersiksa loh saudaraku, tersiksa saudara. Lalu saya pikir-pikir kenapa ya? Oh iya ya, saya menikah dengan Bu Vera tuh sudah 26 tahun. Yang mudeng ya mudeng, enggak mudeng ya enggak apa-apa saudaraku ya. Nah, ya. Saya kalau setir Indonesia di sebelah kanan. Istri duduk di sebelah, saya mendengar dengan telinga pinter. Saya tidur di sebelah kanan istri saya. Kalau dia masih perbendaharaan katanya pada waktu mau tidur masih 5.425 kata, dia ngomong lagi walaupun saya sudah ngantuk, saya mendengar dengan telinga kiri. Iritasi sekarang saudaraku. Ya, nek ngomong bauan rendak karuan Bu Vera itu sampai saya telepon waduh, tapi lama-lama ya memang itulah beliau. Beliau suaranya memang keras, tapi dipakai Tuhan luar biasa saudara ya. Kalau ada KKR listrik mati, undanglah Bu Vera ya. Harus siap lewati proses. Saya kalau nggak diproses dengan istri saya nggak jadi hari ini. Kalau saya nggak diproses, ditinggalkan orang-orang yang dulu komit bersama dengan saya nggak jadi hari ini. Kalau saya dulu putus asa pada waktu saya pada masa-masa kekelaman, tahun 2013 saya mengalami stres berat badan saya turun 4 kilo. Saya nggak bisa makan, saya hampir tiap hari nangis. Kalau saya nggak lewati proses itu, saya nggak lihat kemuliaan Tuhan hari ini, saudara. Kalau waktu itu saya putus asa, saya kecewa, saya tinggalkan pelayanan, saya nggak akan lihat kemuliaan Tuhan hari ini. Di tengah-tengah pandemi kami membangun dari sebuah gudang menjadi sebuah gereja yang permanen. Dan kami tidak punya hutang. Kita selesaikan semua kewajiban kami tepat waktunya. Bahkan kita bisa bangun, kita beli beberapa perangkat alat musik yang baru. Di tengah-tengah pandemi, saya lihat keajaiban Tuhan luar biasa. Ajaib. Ada seorang oma, suaminya udah meninggal. Dia dulu punya usaha toko emas. Dia tahu-tahu bongkar-bongkar nemu toples emas-emas yang dulu-dulu. Ya. Dan dia pelan-pelan ambil itu. Tuhan bicara, tabur, berkati gereja GKI Hosana. Nggak tahu apakah ada yang sempat ketemu dengan saya di Jepara. Saya jual emas-emasan itu buat nyicil pembangunan, pelunasan gudang itu. Tiap bulan selalu ada berkat. Ya, selalu ada berkat. Tapi namanya manusia ya, kadang tuh masih sombong. Waktu oma ini ketemu saya, waktu itu saya sedang kunjungin papi saya sakit. Lalu si oma ini tepuk pundak saya, Yohanes, kamu tuh khawatir apa? Oh, enggak tante, saya enggak khawatir apa-apa kok. Udah, jangan pikiran. Nanti bulan Februari, itu tahun 2021,
Cicilan gudangmu, tante yang bayar. Seneng gak denger gitu? Seneng ya, tapi hati kecil saya tuh namanya manusia, suara hati saya bilang gini, ngewangi kok gur sak bulan tok, Februari, cicilannya sampai Desember 2023, 2022. Ya, manusia tuh masih kayak gitu, cek sombongi tuh. Ngewangi kok nyicil kok cuman bulan Februari, lembok terus. Manusia tuh enggak tahu berterima kasih. Enggak taunya Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, masuk tahun baru Januari 2022 sampai Desember 2022. Tuhan kok ya denger doa saya, saudaraku. Akhirnya gereja itu lunas, saudaraku, gudang itu. Tapi proses loh Bapak Ibu, proses. Tangisan, air mata, doa dengan jemaat. Tapi proses itu yang membuat kita lihat kemuliaan Tuhan. Jangan lari dari masalah. Yang ketiga, jelas pasti lebih mahal. Ada harga yang harus dibayar. Ada sacrifice. Anda mau bertumbuh jadi orang Kristen yang mau berkorban. Diberkati untuk jadi berkat. Kalau enggak buat apa? Tuhan memberkati kita. Saudara, renungkan kalimat saya ini. Kalau Anda berdoa, Tuhan berkati aku. Saudara, Tuhan harus punya satu reason, alasan yang jelas. Kalau aku berkati kamu, buat apa? Kalau aku berkati kamu lalu ujung-ujungnya kamu hidup dalam dosa, kamu hidup semaunya sendiri, kamu berfoya-foya, kamu jauh dari aku. Buat apa? Tuhan harus punya alasan yang jelas kenapa dia mau memberkati saudara. Pastikan Tuhan yakin kenapa dia memberkati aku. Karena aku bisa dipercaya berkat yang Tuhan berikan kepada saya. Bukan untuk kepentinganku sendiri, tapi juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Make sure. Pastikan Bapak Ibu, Tuhan punya alasan yang jelas kenapa Tuhan menjawab doa-doamu. Tuhan akan menjawab tepat pada sasarannya. Jadi kalau kita jadi orang Kristen motivasinya jadi gereja bless me Lord, pernah dengar istilah itu? Jemaat bless me Lord, datang cuman Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku. Ujung-ujungnya kemana saudaraku? Binasa jiwa orang itu. Binasa. Tapi Tuhan mau kita punya satu fondasi yang solid, yang kuat. Karena aku mau siap bayar harga. Aku sudah diberkati Tuhan. Saya sekarang kalau doa persembahan bukan, Tuhan kami mau memberi supaya kami diberkati. Saya tidak pernah lagi berdoa seperti itu. Saya selalu akan bawa jemaat, mari kita berdoa. Pada waktu saya berdoa, Tuhan kami mau menabur, kami mau memberi. Karena Tuhan sudah memberkati saya. Berapa banyak kita salah konsep karena kita selalu berpikir yang namanya berkat itu uang yang banyak. Punya deposito, punya tanah di mana-mana. So what, buat apa semuanya itu saudaraku, kalau ujung-ujungnya toh juga kita tinggal semuanya itu. Kita mati gak bawa apa-apa. Dan kita memperkaya diri sendiri. Gak salah kita kaya, gak salah kita diberkati. Jadi sekarang saya gak pernah doa Tuhan kami mau memberi supaya kami diberkati, enggak. Apalagi yang doanya begini, Tuhan berkatilah mereka yang memberi maupun yang belum mau memberi. Nah gimana yang belum mau memberi diberkati saudaraku? Karena kita selalu berpikir memberi itu harus puluhan juta, ratusan juta. Janda miskin yang memberi 2 peser uang, itu pun Tuhan hargai. Tuhan lihat hati kita. Kalau memang mampunya kita cuma 10.000, niatnya kita menabur, taburlah dengan kerelaan sukacita. Tuhan memberkati hidup saudara. Lebih daripada orang yang menabur 1 juta tapi dengan motivasi yang enggak benar. Ini ada kejadian di Jawa Timur saudaraku. Ada orang kasih persembahan tapi di dalam amplop ada tulisannya begini. Saya menabur 10.000, uang yang saya masukkan 100.000, tolong nanti dikembalikan 90.000. Lu ono maneh saudaraku zaman sekarang. Bener saudaraku, ini saya dengar sendiri. Lalu selesai kebaktian, disamperin tuh bendaharanya.
Pak, itu amplopnya saya, tolong dikembalikan 90.000. Ya, dikembalikan 90.000 betul. Ya, sekali lagi motivasi hanya dia yang tahu dengan Tuhan. Mungkin betul-betul dia nggak punya uang, ya, mau kasih, tapi aduh gimana ini Tuhan, kalau 100 nih nanti gimana? Ya sudahlah, lebih baik Tuhan menerima persembahan yang ikhlas dan rela daripada yang terpaksa. Amin, Bapak Ibu. Nek ngomong persembahan tuh aminnya berat di mana-mana, selalu begitu saudaraku. Amin. Nah gitu loh saudaraku, kan saya nggak minta uang saudara tuh ya. Nah akibatnya apa? Tentu orang yang mendengar firman dan melakukan itu ibarat membangun rumah dengan fondasi yang kuat. Pada waktu badai pencobaan datang, dia atau rumah itu tetap tegak berdiri. Yang lain sudah mundur, dia tetap bersaksi, Tuhan Yesus itu baik. Yang lain mungkin sudah tinggalkan gereja, sudah murtad bahkan, dia tetap akan berkata, Tuhan Yesus itu penolongku yang ajaib. Aku mengucap syukur. Dan sebagai ayat yang terakhir, saya persilakan pemain musik singer boleh maju ke depan. 1 Korintus pasal 3, ayat 12 dan 13. Firman Tuhan berkata, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak, perhatikan ini, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan apa? Nampak, akan kelihatan dengan sendirinya. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Siapkan diri Bapak Ibu Saudara masing-masing. Apa bentuknya api ujian ini kita tidak pernah tahu. Tapi yang jelas saudara tidak perlu takut. Kalau kita membangun dengan material yang benar, motivasi yang betul, emas semakin dibakar makin murni. Permata makin digosok makin murni, makin mahal. Tapi kalau kita mau gampangnya pakai rumput kering jerami, hangus, jadi areng, hancur berkeping-keping. Saya berdoa kita semua mau jadi orang yang bijaksana, dengar firman, melakukan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita yang luar biasa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari angkat tanganmu. Ku
mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, oh, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, jemaat, ku selalu puji-Mu. Angkat suaramu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari taruh tangan kanan kita di dada, angkat tangan kiri kita di hadapan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, luruskan hati kami Tuhan, sucikan hati kami, bersihkan kami Tuhan dari segala kecenderungan, dari motivasi yang salah. Jadikan kami pelaku-pelaku firman yang hidup bijaksana di akhir zaman ini. Roh Kudus-Mu akan menolong kami Tuhan. Roh-Mu akan menuntun kami hidup dalam tuntunan firman Tuhan, agar kami boleh tetap terus setia sampai akhir hidup kami, menjadi orang yang bijak, yang takut akan Tuhan. Kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Kalau hari ini kami sehat, itu berkat Tuhan. Kalau kami punya keluarga yang baik, itu pun berkat Tuhan. Kalau hari ini kami memiliki pekerjaan, itu pun berkat Tuhan. Semua yang ada hari ini kami percaya bagian dari berkat Tuhan. Kami mau selalu bersyukur, bersyukur, bersyukur dan memuji Engkau Tuhan. Apapun yang sedang kami alami hari-hari ini, Engkau selalu Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau, yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Karena rancangan-Mu bukan rancangan madesu, bukan masa depan yang suram, tapi MDC, masa depan yang cerah. Rancangan Tuhan damai sejahtera, sukacita dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami tetap percaya Engkau Immanuel, Allah yang beserta kami. Kami akan lihat kemenangan yang gilang gemilang akan jadi bagian dalam hidup kami bersama keluarga kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.